wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala ar-rahma al-muhdah wa ni'mah al-musdah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di majelis ilmu ini. Insyaallah kita hari ini akan masuk pada pembahasan terkait dengan ayat lanjutannya, yaitu ayat 213 dan 214 pada surat Al-Baqarah ini. Ada dua ayat saja insyaallah hari ini. Namun sebelumnya tentu kita perlu memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam mempelajari ayat-ayat Allah. Semoga Allah berikan kita keberkahan dalam pertemuan ini, dan semoga Allah menjadikan perpisahan kita nanti perpisahan yang menjaga kita semuanya dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang kemarin kita bahas, yakni di dua ayat sebelumnya, yakni ayat 211 sampai 212, hanya dua ayat juga pada pertemuan yang lalu. Diawali dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatad dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini dua ayat yang kita bahas kemarin, dan sebelum kita melanjutkan ke ayat yang ke-213 hari ini, maka ada baiknya kita mengulang kembali ayat ini. Kita berusaha untuk mengingat terjemahan, ya, apa yang ada di dalam ayat 211 ini. Baik, ada kata sal. Sal itu artinya apa itu? Tanyakanlah, ya. Ada persamaannya kemarin apa selain sal itu? Apa sinonimnya sal kemarin kita sebutkan? Is'al, ya, is'al. Jadi kalau ada ungkapan tanyakanlah, itu bisa dua hal, bisa sal, bisa is'al. Baik, sal bani Israila, tanyakan kepada Bani Israel. Jadi kata kepada di sini tidak ada. Dalam kata sal itu sudah mencakup kata kepada di situ, ya. Dalam bahasa Arab tidak mengenal tambahan sal ila Bani Israel, tidak. Tetapi langsung sal Bani Israila. Kalau di bahasa kita membutuhkan tambahan kata kepada, ya. Kalau dalam bahasa Arab mencukupkan diri dengan kata sal tanpa kata ila, bukan sal ila Bani Israel tapi sal Bani Israila. Nah, tanyakanlah kepada Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinah. Ada kata kam atainahum, apa artinya? Berapa banyak, ya, apa yang bukti-bukti nyata yang kami berikan kepada mereka, begitu, ya. Jadi asalnya ini atainahumnya itu di belakang, ya. Kam min ayatin bayyinah atainahum, itu struktur kita seperti itu, lebih populernya. Maka kita menerjemahkannya, strukturnya Arab, kita ubah ke susunannya Indonesia ketika menerjemahkan. Kam atainahum min ayatin bayyinah, kita ubah ke Indonesia kita, susunan kita, kam min ayatin bayyinah atainahum. Berapa dari nikmat, dari tanda-tanda apa itu, ya, yang nyata, ya, tanda-tanda kekuasaan yang nyata, yang jelas, atainahum, yang telah kami berikan kepada mereka. Mana yang menunjukkan kata kami telah memberikan itu yang mana? Ataina. Jadi A-nya panjang, ataina, kami datangkan, kami berikan, artinya boleh. Tapi kalau A-nya pendek, ataina, itu artinya kami datang. Ataina, jadi beda dalam bahasa Arab, satu panjang itu bisa beda arti.
Ataina dan ataina. Di sini ataina yang paling sering di Quran adalah ataina. Nah, kam atainahum, berapa banyak yang sudah kami berikan kepada mereka min ayatin bayyinah, berupa tanda-tanda kebenaran yang nyata. Boleh seperti itu juga ya. Tanda tanya, tapi tidak perlu jawaban. Wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu, apa artinya? Wa man yubaddil, barang siapa yang mengubah atau menukar ni'matallah, nikmat-nikmat Allah ya, min ba'di ma ja'athu, setelah datang nikmat itu kepadanya ya, kepada mereka ya. Maaf, kepadanya, karena nya ini kembalinya, hu ini kembali ke man ya, keman, waman dan siapa atau dan barang siapa yang menukar nikmat-nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah datang kepadanya nikmat itu ya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah maha keras iqab, siksaannya. Mari kita ulangi lagi artinya sal Bani Israel. Artinya apa sal Bani Israel? Tanyakanlah kepada Bani Israel, kam atainahum, berapa banyak yang kami sudah berikan kepada mereka min ayatin bayyinah, berupa tanda-tanda kebenaran yang nyata. Wa man yubaddil ni'matallah, dan barang siapa mengganti atau menukar nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah datang padanya nikmat itu, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Nah, maha keras siksanya. Nah, kita masuk ke ayat berikutnya. Zuyina, apa artinya zuyina kemarin? Dijadikan indah. Nah, untuk mengartikan ini mana yang dijadikan indah, apanya ini? Al hayatud dunya. Di situ setelah kata lilladzina kafaru ada al hayatud dunya. Jadi ayat ini kalau di bahasa kita itu susunannya zuyyinal hayatud dunya lilladzina kafaru. Susunannya seperti itu. Jadi kehidupan dunia itu zuyyina apa? Dijadikan indah lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Naam. Wa yaskharuna minalladzina amanu. Wa yaskharun, apa artinya wa yaskharun? Dan mereka menghina, menganggap hina boleh, menghinakan boleh. Wa yaskharuna, dan mereka menganggap hina minalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman ya, menganggap hina orang-orang yang beriman, merendahkan begitu ya. Dan mereka merendahkan orang-orang yang beriman. Walladzina taqau fawqahum yaumil qiyamah. Apa artinya? Dan atau padahal orang-orang yang bertakwa itu fawqahum, di atas mereka, yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Di atas mereka maksudnya apa itu? Derajatnya lebih tinggi. Walladzina taqau fawqahum yaumil qiyamah, dan padahal atau sedangkan orang-orang yang bertakwa itu mereka lebih tinggi dari mereka dari sisi derajatnya di sisi Allah yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha, dan Allah memberikan rizki may yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa batas ya. Ya, tanpa batas. Ya, seperti bi ghairi hisab, bukan tanpa perhitungan ya, tapi lebih tepat dalam hal ini tanpa batas. Seperti innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi ghairi hisab. Sungguh Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar di dunia, diberikan pahala di akhirat dengan pahala tanpa batas. Tidak ada batasannya, tidak ada jumlahnya, saking banyaknya begitu. Jadi bi ghairi hisab. Hisab terkadang artinya perhitungan, dan terkadang artinya tanpa batas, bi ghairi hisab. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat berikutnya, ayat yang kita bahas hari ini,
hanya ada 4 kata yang baru ya, insyaallah sedikit ya. Ayatnya berbunyi kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ayat berikutnya, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nah, ala inna nasrallahi qarib. Baik. Di sini ada beberapa kata baru, hanya 4 saja di situ. Ada kata hasibatum. Hasibatum artinya kalian mengira. Nah, hasiba itu mengira, hasiba dari kata hasiba. Hasiba itu mengira. Am hasibata, am hasibatum. Ya. Am, ya, di sini disebutkan ada di awal dengan kata am ya, di ayat yang kedua itu. Am itu seperti kata apakah begitu ya. Am hasibatum, apakah kalian mengira ya anta dakhulul jannah dan seterusnya. Ada kata masathumul ba'sa. Massa itu apa? Massa di situ artinya menimpa ya, menimpa. Menyentuh, dari kata menyentuh asalnya. Seperti la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang sudah bersuci, orang yang misal tentang Al-Qur'an itu ya, Al-Qur'an itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang sudah bertaharah, sudah wudu, misalnya seperti itu. Itu kata yamassu ya. Dari kata ini massa itu menyentuh ya. Kalau di sini konteksnya diartikan menimpa ya, menimpa mereka. Kemudian ada kata di situ al-ba'sa wad-dharra, itu sesuatu yang sering kita pahami ya. Al-ba'sa itu adalah kesengsaraan ya. Al-ba'sa atau malapetaka ya, musibah ya, musibah al-ba'sa itu musibah atau malapetaka boleh. Dan dharra itu keadaan tidak nyaman, sengsara gitu ya. Dharra itu sengsara. Jadi masathumul ba'sa wad-dharra, yakni menimpa kepada mereka, atau apa tadi, malapetaka dan kesengsaraan menimpa kepada mereka. Artinya masathumul ba'sa wad-dharra mengartikannya dari al-ba'sa wad-dharra masathum, itu ya susunannya. Susunan keindonesianya itu al-ba'sa wad-dharra'u masathum. Jadi mengartikannya seperti itu. Artinya malapetaka dan kesengsaraan itu menimpa mereka. Masathum itu menimpa mereka. Masanya menimpa atau menyentuh sebenarnya ya. Asal maknanya menyentuh. Kalau diartikan secara harfiah memang seperti itu. Malapetaka dan kesengsaraan itu menyentuh mereka. Maksudnya menimpa kepada mereka. Kemudian ada kata wazulzilu. Zulzilu artinya mereka digoncangkan. Digoncangkan. Ada surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat apa itu zilzalah ya? Itu bunyinya idza zulzilatil ardu, jika bumi digoncangkan. Nah, ini zulzilu, mereka digoncangkan. Kalau di sana zulzilat itu untuk bumi ya, muannas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya wazulzilu, mereka digoncangkan, dikasih goncangan yang dahsyat ya. Ada kemudian kata mata. Sekarang ada kata mata. Mata itu artinya kapan ya, kapan. Berarti kalau kapan-kapan mata enggak ya.
Mata-mata. Iya, mata-mata ke rumah nanti ya, gitu, mata-mata. Bukan, ya. Baik, kita lanjutkan di sini ayat pertama nyaris tidak ada. Oh, apa betul tidak ada kata baru sama sekali di sini? Ya, insya Allah tidak ada. Sudah dapat semua kita di ayat-ayat sebelumnya ya. Banyak sekali, tapi kemungkinan sudah ada yang berguguran lupa ya mungkin ya sudah ya. Jatuh kosakatanya sudah lugur nang di kosakatanya dulu ya gitu. Baik, di sini ada kalimat kanan nasu ummatan wahidah. An-nas artinya apa? Manusia. Ya. Karena itu menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Jadi di sini kanan nas dulu manusia itu, nah gitu ya. Dulu manusia itu ada kalau kana itu salah satunya menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Jadi dulu konon kalau bahasa kita ya. Dulu manusia itu ummatan wahidatan. Umat yang satu. Nah, semuanya itu semua manusia itu hakikatnya dulunya adalah umat yang satu. Ya. Sudah satu ya, berarti semuanya sama mengibadahi Allah ya. Faba'atsallahu an-nabiyyina faba'atsallahu an-nabiyyina. Ba'atsa itu apa ba'atsa? Ba'atsa yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Berarti ba'atsa Allah membangkitkan, mengutus ya. Maksudnya kalau orang itu mengutus ya. Makanya ada istilah al-mab'us. Al-mab'us itu adalah orang yang diutus. Nah, jadi di sini ba'atsa diartikan mengutus. Faba'atsallah artinya apa? Faba'atsallahu, maka Allah mengutus an-nabiyyina, para nabi. Naam. Mubasyirina wa mundirina, sebagai penyampai kabar gembira, wa mundirina sebagai pemberi peringatan. Jadi sering kita akan mendengar kata mubasyirina dan mundirina. Mubasyirina dari kata busyra, busyra kumul yauma, busyra itu artinya kabar gembira. Mubasyirin itu pemberi kabar gembira. Munzirin itu pemberi peringatan. Jadi di sini maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Wa anzala, dan Allah menurunkan ma'ahum bersama mereka al-kitaba, al-kitab ya, kitabnya macam-macam ya. Jadi di sini dan Allah menurunkan bersama mereka yakni al-kitab ya, bil haqqi, dengan kebenaran ya, dengan kebenaran. Jadi kitabnya itu isinya benar ya. Isi kitab itu kebenaran. Nah, liyahkuma bainan nasi. Liyahkuma, apa kata liyahkuma? Liyahkuma ada kata untuk itu. Liyahkuma, li-nya itu li apa artinya? Artinya li untuk ya. Yahkuma memberi keputusan. Nah, makanya hakim itu penentu keputusan ya. Ya, penentu keputusan ada di tangan hakim. Maka liyahkuma, hakim itu dari kata yahkum ya. Hakama yahkumu. Liyahkuma bainan nas, untuk memberi keputusan ya, bainan nas, di antara manusia, fi makhtalafu fihi, atas fima, ma-nya ma itu apa? Apa-apa, ikhtalafu fihi, yang mereka perselisihkan, fihi, di dalamnya. Jadi memang ini tujuannya. Allah wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, dan Allah menurunkan bersama mereka al-kitab bil haqqi, dengan kebenaran, liyahkuma bainan nas, untuk memberi keputusan, bainan nas, di antara manusia, fi makhtalafu fi, atas apa yang
mereka perselisihkan fihi di dalamnya. Nah, titik sampai di situ. Wa makhtalafa fihi ini ma-nya ma tidak kalau yang ini. Kalau yang tadi ma apa, sekarang ma tidak. Wa makhtalafa fihi dan tidaklah mereka tidaklah berselisih ya fihi di dalamnya, tidaklah berselisih di dalamnya illalladzina utuhu kecuali orang-orang yang didatangkan kepada mereka ada hunya kemana ini? Hunya ke kitab ya. Utuhu maksudnya itu utul kitab. Utul kitab. Jadi wa makhtalafa fihi dan tidaklah berselisih di dalamnya illalladzina utuhu kecuali orang-orang yang mereka sudah didatangkan kitab kepada mereka. Ahlul kitab itu loh ya. Nah, ahlul kitab itu selalu berselisih. Itu maksudnya utuhu, illalladzina utuhu. Lengkapnya illalladzina utul kitab. Aslinya itu ya. Tapi di sini karena sudah kitabnya sudah disebutkan tadi di awal tadi wa anzala ma'ahumul kitab sudah ada di awal, maka ini tidak perlu disebutkan lagi ya. Jadi artinya di sini wa makhtalafa fihi illalladzina utuhu. Artinya apa tadi? Wa makhtalafa fihi dan tidaklah berselisih di dalamnya illa kecuali alladzina utuhu orang-orang yang didatangkan kitab kepada mereka ya tentunya. Kapan? Min ba'di ma ja'athumul bayyinah dari sesudah datang kepada mereka al-bayyinat bukti-bukti nyata atau keterangan yang nyata boleh. Mimba di maja'athum. Siapa yang datang? Ja'athum itu artinya apa? Ja'athum datang kepada mereka. Apa yang datang kepada mereka? Al-bayyinat. Apa itu al-bayyinat? Bukti yang nyata. Mari kita ulangi lagi dari kata wa makhtalafa fihi. Wa makhtalafa fihi artinya apa? Dan tidaklah berselisih fihi di dalamnya illa kecuali alladzina utuhu orang-orang yang didatangkan kitab kepada mereka. Nah, min ba'di ma ja'athumul bayyinat setelah datang kepada mereka al-bayyinat apa? Bukti yang nyata. Ada surat al-bayyinah ya, itu. Baik. Kemudian ada kata baghyan. Baghyan kita sudah dapatkan juga ini baghyan. Baghyan itu artinya iri, dengki. Dengki ya, dengki. Jadi ada kata baghyan. Nah, baghyan itu dulu sudah dapat kita di ayat 90. Kemungkinan sudah lupa ya. Insya Allah karena jarang muncul. Dari ayat 90 ke ayat 200-an 13 ini jauh memang ya. Jadi bisa dimaklumi. Dulu ayatnya bi sama sytarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan. Baghyan an yunazzilallah min fadli. Nah, itu dulu di ayat 90 sudah muncul ya. Baghyan itu artinya ada rasa dengki ya, karena dengki bagian itu bagian bainahum karena dengki di antara mereka begitu ya. Nah, bagian. Kemudian fahadallahu alladzina amanu. Fahadallahu alladzina amanu. Hada itu apa hada? Hada memberi petunjuk. Berarti apa artinya fahadallahu? Maka Allah memberi petunjuk alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Limakhtalafu fihi untuk apa yang mereka perselisihkan di dalamnya minal haqqi biizni berupa kebenaran dengan izin dengan izin Allah, maksudnya seperti itu, dengan izin Allah. Jadi fahadallahu maka Allah memberikan petunjuk alladzina amanu kepada orang-orang yang
beriman ya, kepada orang-orang yang beriman ya, lima ikhtalafu fihi minal haqqi, yakni terkait dengan apa yang mereka perselisihkan, minal haqqi berupa kebenaran. Berarti Allah memberikan petunjuk kepada orang beriman berupa kebenaran terkait dengan apa yang mereka perselisihkan, biizni, dengan izin Allah. Nah, jadi ini sebenarnya minal haqqi ini kalau di struktur kita letaknya itu adalah setelah kata amanu. Fahadallahu alladhina amanu minal haqqi lima ikhtalafu fihi. Dan maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, berupa kebenaran lima ikhtalafu fihi, atas apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, biiznihi, yakni dengan izinnya atau dengan kehendaknya. Boleh. Jadi itu maksudnya begitu ya, memberikan petunjuk dengan kebenaran. Allah memberikan petunjuk mana yang benar, itu maksudnya di sini. Allah memberikan petunjuk berupa kebenaran kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Terkait apa? Terkait apa yang mereka perselisihkan. Siapa yang berselisih tadi? Orang-orang ahlul kitab. Ya, Yahudi dan Nasrani di situ bicaranya. Wallahu yahdi may yasha'u. Dan Allah memberi petunjuk mayyasha, siapa saja yang dia kehendaki, ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Nah, ke jalan yang lurus. Ini panjang mengartikannya ya, Masya Allah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Am hasibatum. Tadi artinya hasibatum adalah kalian mengira. Am di situ artinya apakah ya. Am hasibatum, apakah kalian mengira, antadkhulul jannah, kalian masuk surga ya, walamma ya'tikum, dan belum datang. Lama itu artinya belum ya, lama artinya belum, lamma ya'ti belum datang, lamma ya'tikum belum datang kepada kalian. Wa di sini artinya wa bukan dan, tetapi wa sedangkan. Ya. Apakah kalian mengira masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian masalul ladzina khalau, yakni ini ada yang datang itu apa? Yakni cobaan maksudnya ini ya. Cobaan masalul ladzina, seperti orang-orang yang khalau, yang telah mendahului kalian, min qablikum, sebelum kalian. Ini ada sesuatu yang tidak ditampakkan tapi maknanya mencakup itu, yaitu kata cobaan. Cobaan di sini tidak ada secara harfiah di dalam ayat ini, tetapi yang diinginkan itu adalah cobaan. Jadi mengartikan ini am hasibatum antadkhulul jannah. Ya, apakah kalian mengira kalian masuk surga, walamma ya'tikum, sedangkan belum datang kepada kalian cobaan dari Allah, mathalul ladzina khalau min qablikum, seperti yang terjadi pada orang-orang yang mendahului kalian, min qablikum, sebelum kalian dulu. Nah, khalau artinya khalau itu mendahului. Ya, khalau itu sudah mendahului. Madha ya, mendahului. Jadi khalau itu yang sudah melewati ya, yang sudah mendahului. Min qablikum, apa berarti artinya? Yang terdahulu biasanya ya, kalau orang-orang Indonesia mengatakan terdahulu. Seperti orang-orang yang terdahulu, min qablikum, sebelum kalian. Nah, mari kita terjemahkan bersama-sama. Am hasibatum artinya apa? Apakah kalian mengira antadkhulul jannah, kalian masuk surga, walamma ya'tikum, sedangkan belum datang kepada kalian apa yang belum datang? Cobaan dari Allah, cobaan dari Allah. Dalam kurung, biasanya kalau dalam terjemahan dituliskan dalam kurung cobaan. Ya. Masalul ladzina khalau min qablikum, masalu seperti alladzina khalau, orang-orang yang mendahului
kalian, ya, yang mendahului, min qablikum, dari sebelum kalian. Nah, seperti itu. Berarti orang-orang sebelum kita semuanya mendapatkan ujian dari Allah. Apa bentuk ujiannya? Nah, ini hal yang menguatkan kata ujian di situ tadi adalah frasa setelahnya ini. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ada 3 bentuk di sini. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Inilah cobaannya. Apa tadi massathumul ba'sa? Musibah, dan wad-dharra, kesengsaraan, massathum, menimpa mereka. Atau kalau kita artikan secara harfiah, massathum, apa artinya massathum? Menimpa mereka, al-ba'sa, musibah, wad-dharra, dan kesengsaraan. Satu lagi wazulzilu, dan mereka digoncangkan. Ada 3 ujian bagi mereka di situ, ya. Al-ba'sa, wad-dharra, wazilzal, wazulzilu, ya. Jadi ini yang menguatkan bahwasanya arti tadi walamma ya'tikum itu sebelum datang kepada kalian, apa yang belum datang? Yakni ujian atau cobaan dari Allah. Apa bentuk ujiannya? Ayat yang ini. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Yakni musibah, kesengsaraan menimpa mereka. Wazulzilu, dan mereka digoncangkan, ya, dengan goncangan dahsyat tentunya. Hatta yaqular rasul, apa katanya? Hatta, sampai, hingga, boleh ya, sampai atau sehingga, yaqular rasul, Rasulullah berkata, walladzina amanu ma'ahu, dan juga orang-orang beriman yang bersamanya. Jadi sampai Rasulullah dan orang-orang beriman yang bersama beliau itu, mereka sampai mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala, ketahuilah, ala, ketahuilah, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ini sering kata qarib dan kata nasr itu sering kita baca, ya, seperti kata idza jaa nasrullahi wal fatah. Idza jaa, jika, jaa apa? Jaa, datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fatah, dan kemenangan. Nah, kemudian kata qarib itu artinya dekat. Sering kita mendengar kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka katakan aku dekat. Qarib itu artinya dekat. Baik, di sini arti dari kata hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sampai atau sehingga Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya itu berkata atau berdoa, lebih tepatnya bertanya kepada berkata, ya, berkata, mata nasrullah, mereka bertanya-tanya, ya. Yaqulu di sini maksudnya bertanya-tanya, ya. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang, maksudnya, ya. Kapan datang pertolongan Allah? Allah, apa artinya Allah? Ketahuilah atau ingatlah, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, ya. Banyak, ya, tapi 2 ayat pendek ternyata panjang ini, ya. Baik, apa tadi artinya dari awal? Kanan nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia itu umat yang satu, ya. Faba'atsallahu nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi, mubasyirina wa mundirin, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Mana yang pemberi kabar gembira, yang mana? Mubasyirin, pemberi peringatan, wa mundirin, ya, mundirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, dan Allah menurunkan ma'ahum, bersama mereka, Alkitab bil haqqi, dengan kebenaran, liyahkuma bainan nas, untuk memberi keputusan bainan nas, di antara manusia.
Atas apa? Fi makhtalafu fihi, atas apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Titik. Berikutnya, wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih di dalamnya illal ladzina utuhu, kecuali orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Kenapa? Bagian karena dengki atau kedengkian bainahum, di antara mereka. Titik. Ini jadi mereka berselisih dengan kitab yang dibawa Rasul itu, apa namanya? Karena apa? Alasannya karena mereka dengki, ya. Ada kedengkian di antara mereka. Titik. Fahadallahu alladzina amanu. Apa artinya? Maka Allah memberikan petunjuk alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, limakhtalafu fihi, atas apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, minal haqqi, berupa kebenaran. Ini bentuk petunjuk Allah kepada mereka, yakni berupa kebenaran. Biiznihi artinya apa? Dengan izin Allah atau dengan kehendak Allah boleh. Titik. Wallahu yahdi may yasha, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang, kepada siapa yang Dia kehendaki, ya, ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Am hasibatum, apakah kalian mengira, antadkhulul jannah, kalian masuk surga, walamma ya'tikum, sedangkan belum datang kepada kalian apa yang belum datang? Cobaan dari Allah. Masalul ladzina khalau min qablikum, sebagaimana orang-orang yang mendahului kalian, min qablikum, sebelum kalian. Apa ujian mereka? Masathumul ba'sa wad dharra, menimpa mereka musibah dan kesengsaraan. Yaitu itu arti harfiahnya, ya, yakni telah menimpa kepada mereka musibah dan kesengsaraan. Satu lagi, wazulzilu, dan mereka digoncangkan, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sehingga Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya, yaqulu, berkata. Apa perkataan mereka? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, ya, akan datang kapan? Ala, ketahuilah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat, ya, sangat dekat. Di sini tidak ada kata mudhari, ada fi'il mudhari tapi yahdi. Yahdi ini mudhari karena diawali dengan huruf ya. Salah satu huruf mudhari di itu ada 4, ya. Ya, ta, hamzah, dan na. Bagaimana dengan kata tadkhulu? Am hasibatum an tadkhulu, apakah ini fi'il madhi atau mudhari? Mudhari karena diawali dengan huruf ta. Ta itu salah satu dari 4 huruf mudhari, ya. Atayana, ya. Atayana. Liyahkuma, yahkum, memberi apa tadi? Memberi keputusan. Yahkum, ini fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il mudhari karena diawali dengan ya. Salah satu cirinya mudhari itu diawali dengan ya tambahan, yaitu ya mudhara'ah, ya yang menjadi ciri huruf mudhari, yakni di awal kata kerja. Yahkum itu dia memberi keputusan, ya. Baik, kita sedikit menyinggung yang terakhir, yakni untuk anta, antuma, antum, ya. Jadi di fi'il mudhari lil mukhatab, kita masuk ke lil mukhatab sekarang.
Al-fi'lul mudhari'u lil mukhatab, di lembaran berikutnya itu ada fi'il mudhari' untuk mukhatab. Mukhatab artinya apa mukhatab? Lawan bicara. Lawan bicara itu pasti kalau ndak anta, antuma, antum, kalau ndak anti, antuma, antunna, kamu dan kalian, gampangnya begitu ya kan. Kalau ngobrol dengan orang pasti kamu kemana, pasti yang diajak ngobrol itu dibilang kamu, kan begitu kalau satu orang. Kalau dua orang pasti kalian berdua. Kalian berdua ada di mana? Kalau banyak cukup dengan kata kalian. Di sini ada anta, antuma, antum. Dalam bahasa Arab dibedakan. Anta itu kamu laki-laki, kalau antuma itu kamu berdua, ya, laki-laki atau perempuan. Kalau antuma sama ya. Kemudian untuk antum itu kalian jumlahnya minimal 3, 3, 4, 5 dan seterusnya itu dipanggil antum ya. Kalau seperti saya bicara dengan ada 3 orang di hadapan saya, misalnya laki-laki ya, atau campur di situ ada laki-laki dan perempuan, maka bisa disebut dengan antum. Antum dari mana misalnya? Min aina antum. Nah, kemudian untuk anti itu kamu untuk perempuan ya. Wahai Aisyah, anti di mana gitu ya. Bukan anta tapi anti dalam bahasa Arab, kamu untuk perempuan ya. Untuk antuma itu sama dengan antuma laki-laki ya. Untuk 2 orang, kalian berdua laki-laki dan perempuan sama saja menggunakan antuma. Fi'il mudhari'nya juga sama polanya. Makanya saya kasih arsir warna abu-abu di situ ya. Dua-duanya sama ini berarti. Yang terakhir ada antunna. Antunna itu kalian untuk wanita tapi jumlahnya minimal 3 ya. Semua wanita, seperti saya bicara dengan antunna sekalian sekarang ini ya. Antunna sedang belajar terjemah di sini ya dengan saya. Antunna ya. Baik, di sini untuk perubahannya dari kata tansuru. Anta itu kalau mudhari'nya diawali dengan ta ya. Tansuru artinya kamu menolong, kamu laki-laki menolong. Misalnya, wahai Ahmad, anta tansuru ummaka, kau membantu ibumu. Anta tansuru ummaka misalnya. Kalau kalian berdua, maka tansurunya ditambahkan ani di belakang jadinya tansuroni. Dari tansuru menjadi tansuroni. Kalau diucapkan untuk kalian para laki-laki jadinya tansuruna. Ayyuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku sekalian, antum tansuruna biladakum, antum tansuruna baladakum, kalian memberikan pertolongan kepada negeri kalian. Seperti itu. Tansuruna. Baik, dari tansuru, tansuroni menjadi tansuruna ya. Tansuru, tansuroni, tansuruna. Bagaimana dengan yang di bawahnya ada kata taqtulu, membunuh. Kamu membunuh itu taqtulu. Taqtulul hayyata, kau membunuh ular. Taqtulu. Kalau berubah untuk kalian berdua jadinya taqtulani. Kalau untuk antum taqtuluna. Jadi modelnya sama ya, seperti atas. Tansuru, tansuroni, tansuruna. Kalau taqtulu, taqtulani, taqtuluna. Ya. Kemudian di bawahnya ada keluar, kamu keluar, bahasa Arabnya takhruju. Kalau kalian berdua keluar jadinya takhrujani. Kalau kalian 3 takhrujuna, 3 dan seterusnya itu takhrujuna. Jadi dari takhruju menjadi takhrujani menjadi takhrujuna. Mari kita urutkan juga bawahnya. Untuk takfuru jadinya apa? Takfuru, takfuroni, takfuruna. Itu mengingkari. Kemudian masuk, kamu masuk. Tadkhulu. Kalau 2 orang jadinya apa? Tadkhulani. Untuk antum tadkhuluna. Kalian masuk itu tadkhuluna. Seperti kata tadi, tadkhulul jannah. Nunnya hilang karena ada sebab di sana. Tapi asalnya itu tadkhulunal jannata. Kalian masuk surga, seperti itu. Kemudian ada kata takulu. Kamu makan, takulu, 1 orang. Kalau kalian berdua jadinya apa? Takulani. Kalau antum takuluna. Wa ta'kuluna turasa ya, wa ta'kuluna turasa aklal lamma.
Cuma ada kata tas'alu, kali kamu meminta. Tas'alu, kalau dua orang jadinya apa? Tas'alani. Kalau untuk antum, tas'aluna. Nah, tas'aluna. Seperti itu. Ya, ini perubahannya untuk anak anta sampai antum, ini dulu aja ya. Anta sampai antum. Anta, antuma, antum. Tansuru, tansuroni, tansuruna. Kalau taktulu, taktulani, taktuluna. Untuk takhruju jadinya takhruju, takhrujani, takhrujuna. Bawahnya takfuru, takfuroni, takfuruna. Berikutnya ada kata tadkhulu menjadi apa? Tadkhulani, tadkhuluna. Kemudian ada takulu menjadi takulani, takuluna. Ada tas'alu menjadi tas'alani dan tas'aluna. Tasjudu menjadi tasjudani, tasjuduna. Membaca taqra'u menjadi taqra'ani, taqra'una. Itu polanya. Baik, kita cukupkan sekian untuk pengenalan mudhari' untuk anta, antuma, antum ya, lil mukhatab. Kita sekarang masuk penjelasan dari dua ayat yang tadi kita baca ini ya. Baik. Apa punya ya? Di sini disebutkan kana nasu ummatan wahidah. Jadi Allah memberitahukan kepada kita bahwa dulu pada asalnya itu semua umat itu satu, semuanya bertauhid semuanya. Satu maksudnya bertauhid, tidak ada yang menyimpang, semuanya bertauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa kita semuanya terlahir itu dalam keadaan fitrah, dan fitrah kita adalah tauhid ya. Sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Namun kedua orang tuanya lah yang membuat mereka jadi Yahudi, merubah jadi Nasrani, wa yumajjisani, dan merubah mendidik mereka menjadi orang-orang Majusi, penyembah berhala, penyembah api ya. Berarti asalnya manusia itu fitrahnya itu fitrah tauhid. Nah, makanya disebutkan dalam ayat ketika digambarkan ketika anak-anak sebelum lahir, ruhnya itu sudah ditanya. Ruh sebelum ditiupkan ke dalam janin ya pada usia 4 bulan ya, itu disebutkan ya, Allah menanyakan kepada mereka, alastu birabbikum, ingat loh ya, aku Tuhan kalian ya. Maka mereka mengatakan bala, qalu bala syahidna, ya Allah kami bersaksikan itu. Itu digambarkan dalam firman Allah ya, tentang sebelum penciptaan janin diberikan kehidupan, sebelum ditiupkan ruh kepada janin, maka sudah ada komitmen di situ. Allah sudah mengingatkan, ingat loh ya, alastu birabbikum, aku Tuhan kalian loh ya. Mereka semuanya mengatakan, semua roh-roh mengatakan, qalu bala syahidna, iya ya Allah, betul kami mempersaksikan itu. Tapi ternyata ketika sudah lahir, mereka disesatkan, dipalingkan oleh siapa? Oleh kedua orang tua mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, dan penyembah api ya. Seperti itu. Bahkan hal ini dikuatkan bahwasanya fitrahnya manusia itu diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan bertauhid lurus. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, apa perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Dia digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, inni khalaqtu ibadi hunafa'a, sungguh aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Hanif itu tidak bengkok, lurus ya. Fajtalathumus syaitan, fajtalathumus syayatin, lalu datanglah setan-setan ya, kemudian menggoda mereka dan menyesatkan mereka. Faharramat alaihim ma ahlaltu lahum ya, kemudian setan-setan itu mengharamkan ke atas mereka sesuatu yang aku halalkan sebenarnya untuk mereka.
Wa amarathum an yusyriku bih, lalu setan-setan itu mengajak mereka, ya, orang-orang yang awalnya dalam keadaan lurus itu diajak, diperintahkan oleh syaitan ayyusyriku bi, untuk menyekutukan aku, ya, untuk menyekutukan sesuatu dengan aku. Malam unazil bihi sultan, ya. Ya. Padahal aku tidak berikan kekuasaan atas mereka. Tapi bahasanya adalah Allah menegaskan dalam hadis qudsi tadi, aku ciptakan hamba-hambaku itu desain awalnya adalah bertauhid, lurus semuanya, tidak ada yang bengkok. Tapi yang menyesatkan mereka itu adalah syaitan. Diawali dari tindakan apa? Bisikan mereka dengan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan sebaliknya mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itulah yang dilakukan oleh syaitan, ya. Dan pada akhirnya tujuan intinya adalah syaitan amarathum an yusyriku bih. Ini tujuan puncaknya, yaitu syaitan mengajak mereka untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tadi kita bacakan, an-nasu ummatan wahidah. Dahulu umat itu satu, ya. Ya. Fa ba'atsallahu an-nabiyyin. Maka Allah mengutus para nabi. Loh, kok ketika bersatu kok malah diutus para nabi? Ini ada sesuatu yang tidak ada di situ, ya, yakni sebenarnya ada kata yang dihilangkan di situ secara makna, ya, bukan kata yang ayatnya terputus, bukan, ayatnya dipotong, bukan, tetapi memang ada makna yang tidak nampak di situ, yakni setelah timbul perselisihan. Asalnya kanan nasu ummatan wahidah, dulu pada asalnya manusia itu satu bangsa, satu umat, bertauhid semuanya, sampai timbul kemudian ada perselisihan di antara mereka, ada penyimpangan di antara mereka. Fa ba'atsallahu nabiyyin, maka Allah kirim kepada mereka para nabi. Jadi pengiriman atau Allah mengutus para nabi dan rasulnya itu adalah setelah adanya perselisihan, ya, setelah adanya perselisihan di antara mereka. Seperti dulu ayat surat Al-Baqarah yang beberapa pertemuan yang lalu, di surat Al-Baqarah yang 184, kita masih ingat masalah puasa, ya. Ayyam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar, maka harus mengganti dengan di hari-hari yang lain. Apa yang hilang di situ? Ada arti yang hilang di situ, memang tidak nampak di situ. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian sakit, aw ala safarin, atau kalian dalam keadaan safar, fa'aftoru, kemudian kalian berbuka di situ, mokel, ya, sengaja berbuka. Itu tidak ada di ayat itu, tapi ada makna di situ. Lantas kalau sakit kemudian dia tetap puasa, misalnya karena sakitnya ringan, kemudian dia tetap berpuasa, apakah harus menggantinya? Kan tidak. Nah, jadi seperti itu. Ada kata yang ada makna yang di situ tidak nampak, tetapi mengandung makna tersebut. Ya, seperti ini juga. Kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu an-nabiyyin. Dulu pada asalnya, ya, umat itu satu, ya. Tidak ada perselisihan semuanya, ya. Semuanya baik-baik saja, semua di atas tauhid. Sampai ada perselisihan, jadi mereka melakukan penyimpangan terhadap ketauhidan itu. Faba'atsallahu an-nabiyyin. Baru setelah itu datanglah para nabi karena diutus oleh Allah. Faba'atsallahu an-nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi, ya, untuk mereka, karena sudah tidak satu lagi. Jadi nabi dan rasul diutus itu untuk mempersatukan di atas tauhid lagi. Itulah tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Kalau kita urut kisahnya itu dari Nabi Adam pertama. Siapa yang menciptakan Nabi Adam? Yaitu Allah, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ayat Al-Baqarah di awal-awal dulu, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, ya. Jadi ingatlah bahwasanya Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah, pengganti di muka bumi ini, yaitu maksudnya akan diisi dengan manusia. Manusia pertama siapa? Adam. Kemudian nanti
beranak pinak ya, memiliki keturunan banyak seperti dalam firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ya wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai orang-orang yang wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu siapa? Dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari Adam Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Dan dari kedua manusia pertama ini, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian bertambahlah jumlah laki-laki dan perempuan. Jadi awalnya diciptakan Adam, kemudian anak keturunannya diciptakan oleh Allah melalui Adam dan Hawa. Mereka Hawa memiliki anak dan semakin banyak sampai ke kita ini. Kemudian ketika sudah diturunkan kepada mereka, sudah diciptakan Adam dan manusia bertambah, Allah perintahkan apa untuk mereka? Untuk bertakwa. Ya ayyuhan nas wa'budu, untuk mengibadahi Allah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai manusia, sembahlah Allah saja yang telah menciptakan kalian. Kan tadi kalian diciptakan dari Adam awalnya. Kemudian dari Adam diciptakan Hawa. Dari Adam dan Hawa tercipta kalian semuanya. Maka Allah mengingatkan, oleh karenanya ibadahi Tuhan kalian yang satu itu, yaitu Allah saja. Ya, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya. Nah, sudah beribadah mereka dalam keadaan umat yang satu ini semuanya. Jadi umatnya Nabi Adam semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Sampai kemudian Abdullah bin Abbas menceritakan atau berkata, kana baina Nuh wa Adam asyratu qurun kulluhum ala syari'ah minal haqq. Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya dulu antara Adam dengan Nuh itu adalah 10 kurun. Ya, ada yang menyebutkan satu kurun itu 100 tahun, berarti bedanya bisa 10.000 tahun jarak antara Adam dan Nuh, ya. Kulluhum ala syariah, semuanya di atas syariat yang sama, minal haq, di atas kebenaran semuanya. Fakhtalafu, baru di masanya generasinya Nuh itulah mulai terjadi perselisihan. Yang kita bahas tadi ini kan perselisihan itu mulai menyimpang, ya. Fakhtalafu, mulai ada penyimpangan itu di umatnya Nabi Nuh. Faba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundhirin. Oleh karenanya Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Ya, jadi terjadinya permasalahan itu pertama, penyimpangan ada di masanya Nabi Nuh. Makanya Nuh diutus jadi rasul itu karena sudah mulai ada penyimpangan. Apa waktu itu penyimpangannya? Ibnu Abbas menjelaskan dalam asarnya bahwa memang kesyirikan pertama kali itu adalah di masanya umatnya kaum Nuh, ya, di umatnya kaum Nuh. Makanya Nuh itu diutus. Makanya rasul pertama itu bukan Adam tetapi Nabi Nuh. Nabi pertama memang Nabi Adam, tetapi rasul yang pertama itu Nabi Nuh. Karena yang meluruskan penyimpangan mereka itu adalah Nabi Nuh, ya. Apa penyimpangan mereka? Mereka ketika sudah menjadikan orang-orang terbaik mereka, pendahulu mereka, yang mereka memang orang-orang baik, orang-orang taat, tapi diagungkan berlebihan, mengingat mereka dengan apa? Membuat foto gambar-gambar, ya, dibuat acara perkumpulan, mengingat kebaikan-kebaikan mereka di sebuah forum, di sebuah majelis, ada sebuah tempat khusus untuk mengingat dan mengenang mereka. Kemudian generasi mereka berlalu, ganti dengan penerus mereka yang kemudian disesatkan oleh mereka. Oh ya, kalau gitu anu aja sekarang, berikan sesajian kepada mereka, ya. Tidak usah disujudi dulu, ya. Tapi mintalah sesuatu kepada mereka, ya. Kemudian mereka menyembah kepada orang-orang soleh yang mereka agungkan. Padahal mereka orang soleh, bukan Tuhan. Akhirnya mereka intinya menyembah mereka, meminta sesuatu kepada mereka. Ini kesyirikan, ya.
Makanya di dalam surat Nuh disebutkan waqalu la tadharunna alihatakum. Wahai orang-orang, jangan tinggalkan kebiasaan kalian, ya, yakni memberikan persembahan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Itu kan sudah dianggap Tuhan itu. La tadharunna waddan, jangan tinggalkan wad wala suwa, termasuk suwa, yaghut wala yaghut wa ya'uq wa nasra. Ini 5 orang baik semuanya, ini orang saleh semua. Waddan, suwa, yaghut, ya'uq dan nasr, 5 orang saleh yang hasilnya mereka orang baik, orang ahli ibadah, tapi karena dikultuskan mereka itu ya, mereka dikultuskan, sampai akhirnya disembah. Jadi pengagungan yang berlebihan kepada seseorang itu nanti akan mengakibatkan sampai mengantarkan kepada persembahan kepada mereka. Waliyadzubillah, inilah yang disebut dengan kesyirikan, ya. Maka kesyirikan pertama itu terjadi pada umatnya Nabi Nuh. Makanya Rasul pertama itu Nabi Nuh, ya. Jadi Allah mengutus Rasul pertamanya yaitu Nabi Nuh kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, jauh setelah sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka melakukan penyimpangan. Lalu diutusnya para nabi itu mubasyirina wa mundirin, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira kepada siapa? Kepada ahli tauhid saja, ya, yang menyembah Allah, ya, tidak menyekutukannya dengan apapun. Mereka istiqomah di atasnya. Apa kabar gembiranya? Bagi mereka surga yang di dalamnya merasakan kebahagiaan dan kenikmatan abadi. Di sana mereka akan mendapatkan betul-betul tempat yang istirahat yang sangat istimewa. Tidak akan pernah dijumpai tempat istirahat seperti itu. Iya, tempat istirahat, surga itu tempat istirahat. Karena di dunia itu capek, lelah. Allah mengingatkan walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan lelah, capek. Dunia itu capek. Iya, capek. Kita beribadah, butuh tenaga, butuh energi. Suruh bangun malam, suruh menegakkan sholat duha, ya, 5 wajib harus dijaga tepat waktu, insya Allah. Capek, puasa capek, ya, haji capek, ya, banyak kecapean, ya. Bekerja capek, untuk kerja hasilnya nanti digunakan untuk menafkahi anak istri, kemudian untuk bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu dan seterusnya. Capek. Istirahatnya itu ada di surga nanti. Adapun sebagai mundirin, sebagai pemberi peringatan, ini bagi orang-orang yang fasik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jika mereka, jadi ini peringatan. Peringatan ini diutarakan, disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Mereka mengingatkan orang-orang yang kafir itu, jangan kalian mati di atas kekufuran kalian. Jangan kalian mati dalam keadaan kesyirikan kalian. Ya, bangkitlah dari itu, kembalilah kepada Allah. Itu para nabi dan rasul mengingatkan itu. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan belum bertobat dari kekufuran itu, dari kesyirikan itu. Jika tidak, diperingatkan dengan apa? Dengan neraka jahanam. Mereka disiksa di dalamnya selama-lamanya, abadi, tidak pernah keluar di sana. Sedetik pun tidak dikeluarkan dari sana. Sedetik pun tidak dikurangi siksaannya. Waliyadzubillah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir dari ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka semuanya ada di neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah manusia terburuk di dunia ini. Adapun orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya, mereka, pahala mereka yakni dari Allah. Allah kasih hadiah, Allah kasih balasan kepada mereka berupa apa? Jannat, surga-surga. Memang surga bukan satu, banyak, 100 ada 100 tingkatan surga, ya. Ya, dan macam-macam surganya, ya. Jannatu adn, dikasih surga adn di sini.
tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya yakni sungai-sungai. Masya Allah, indah sekali tempatnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah senang memasukkan mereka ke dalam surga, itu senang, bangga. Allah membanggakan orang-orang beriman dan beramal saleh, ya. Waradu'an, apalagi yang masuk surga, hamba-hamba Allah juga lebih senang lagi, ya, karena mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Siapa yang mendapatkan ini? Orang-orang beriman dan beramal saleh. Zalika, kenapa? Liman khosya rabbah, karena mereka takut kepada Allah. Jadi itu mubasyirin dan mundirin. Mubasyirin kepada ahlul jannah, mundirin kepada orang-orang yang kafir, ya. Mubasyirin kepada orang yang beriman, bertauhid, dan mundirin membawa peringatan kepada orang-orang kafir dan musyrik. Wa anzala ma'ahumul kitab. Ayat berikutnya, potongan ayat berikutnya, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang berisi kebenaran. Jadi para rasul itu diturunkan atau diutus oleh Allah dengan membawa kitab suci masing-masing, ya, dengan kitab suci masing-masing. Adapun para nabi tidak, ya, karena ada nabi dan rasul di situ, ya. Kalau nabi, ya, mereka itu meneruskan, ya, menyempurnakan dakwahnya para rasul yang membawa Alkitab. Ada yang membawa Taurat, ada yang membawa Injil, ya, dan nabi kita membawa Al-Quran, ya. Adapun setelah Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak ada nabi setelahnya, tidak ada yang menyempurnakan lagi, karena sudah sempurna dakwahnya, titik sampai di situ. Adapun para rasul sebelumnya, ya, seperti Nabi Musa, ya, nanti ada Dawud, ya, dan nabi-nabi yang lainnya, itu datang setelah Nabi Musa, meneruskan apa ajarannya Nabi Musa, itu diteruskan dan masih bersumber pada kitab yang sama, yaitu kitab Taurat. Jadi ini, dan setiap kitab tersebut hanya diturunkan kepada para rasulnya saja dari para nabi. Jadi tidak semua para nabi itu menjadi rasul, tapi sebagian nabi itu menjadi rasul. Semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu menjadi rasul. Seperti itu, ya. Bil haq, ini disebutkan, ditekankan, bil haq, namanya Alkitab pasti hak sebenarnya, karena yang mendatangkan adalah Allah, al-haq, Allah yang maha benar. Yang diturunkan pasti al-haq, pasti juga berisi kebenaran. Namun di sini ditegaskan bil haq sebagai penguat. Ma wa anzala ma'ahumul kitab bil haq, dan Allah menurunkan kepada mereka Alkitab dengan kebenaran. Ini penegas kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan, ya, orang Yahudi yang melakukan penyimpangan, merubah ayat-ayat Allah, merubah kitab-kitabnya. Ini loh, kitab itu dengan kebenaran, tapi kalian itu yang merusaknya, seperti itu, ya. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Ini diberikan kepada rasul untuk apa? Kitab itu, ya, yakni para rasul diutus dengan membawa kitab itu dengan tugas untuk memberi keputusan, ya, di antara manusia atas apa yang mereka perselisihkan, ya. Karena orang-orang orang Yahudi, Nasrani, ya, orang ahlul kitab banyak menyimpangkan ayat-ayatnya, ya, di dalam Taurat dan di dalam Injil, ya. Maka Rasul diutus untuk memberikan keputusan mana yang benar, mana yang salah, ya. Yang kalian lakukan itu salah, bukan itu. Yang betul yang seperti itu. Wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Dan tidaklah berselisih kecuali orang-orang yang didatangkan kepada mereka kitab. Yang berselisih cuma Yahudi dan Nasrani saja, itu ahlul kitab, Bani Israel, ya. Padahal mimba di maja'atumul bayyinat, padahal sudah datang bukti yang nyata kepada mereka, keterangan yang jelas. Jadi mereka lah yang melakukan hal ini, ya. Yang berselisih itu adalah orang-orang ahlul kitab, ya. Padahal sudah datang kebenaran, tapi mereka berselisih. Kenapa? Bagian bainahum, karena mereka ada dengki di antara mereka sendiri, ya. Ya. Dan kedengkian mereka ini, ya, dilandasi dengan ilmu. Ini yang jadi masalah, ya. Jadi mereka sengaja merusak Al-Qur'an atau Taurat, ya,
Dan Injil dipalingkan itu dengan ilmu sebenarnya. Mereka tahu sebenarnya yang benar itu yang mana, tapi mereka sengaja melakukan ini. Itulah kenapa hatinya mereka itu kotor, bagian dengki ya. Ada kedengkian di situ. Sudah ada kebenaran, kok ya dirubah kebenaran itu, disimpangkan kebenaran itu. Kenapa? Itu hatinya kotor, bagian bainahu. Lanjutannya, fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Lalu Allah memberikan petunjuk berupa kebenaran kepada orang-orang beriman. Ini keuntungan menjadi orang yang beriman ya. Orang yang beriman dengan tulus, dengan jujur kepada Allah dan tegus di atasnya ya, istiqomah di atasnya, Allah pasti akan senantiasa memberikan petunjuk kepadanya ya. Supaya apa? Terbebas dari pendapat-pendapat menyimpang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan seperti orang Yahudi. Oleh karenanya Nabi SAW ketika sholat tahajud qiyamul lail itu doanya diantaranya adalah ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidznik. Ini doa iftitahnya ya, panjang iftitahnya. Yakni diawali dengan doa beliau apa itu? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa fatiris samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqq. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dengan kebenaran dari apa yang orang-orang ahli kitab itu perselisihkan. Ini diantara doa Nabi SAW di qiyamul lailnya. Jadi ayat ini tadi menjelaskan Allah memberikan hidayah dan taufiknya hanya kepada orang yang beriman saja ya. Hanya kepada orang yang beriman saja. Seperti masalah hari Jumat. Hari Jumat ya, itu sudah ditawarkan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ini lo pilih hari Jumat ya. Allah sudah menentukan hari Jumat saja ya. Untuk hari apa namanya? Hari Aidnya, hari Aid mingguannya itu loh ya. Dan setiap pekan kan kita ada hari Aid kita hari Jumat ya, hari raya mingguan kita, pekanan kita. Sudah ditawarkan kepada Yahudi, Yahudi milih hari Sabtu. Dianggap hari Sabtu itu hari Allah tidak melakukan apa-apa, hari free-nya Allah gitu ya, bebas tugas Allah di situ. Iya, mereka menganggap itu, oh kita hari Sabtu, hari liburnya Allah gitu. Makanya mereka berdoanya di hari Sabtu. Adapun orang Nasrani ditawari hari Jumat menolak, memilih hari Minggu, hari Ahad. Kenapa? Karena mereka anggap, oh ini kan hari penciptaan dunia itu pertama kali penciptaan bumi, langit dan bumi itu di hari Ahad, maka kita menyembah di situ. Ya, mereka tidak mau, sudah dikasih hari Jumat tidak mau. Justru orang beriman itulah yang menerima hari Jumat ini. Ya, ini Allah memberikan hidayah kepada orang-orang beriman yang tulus untuk tetap bisa menerima apa yang Allah tawarkan. Ya, jadi Allah menawarkan hari Jumat, ya sudah diterima oleh orang yang beriman. Adapun orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mau mengikutinya. Ya. Ya, mereka dengki, bagian bainahu. Ya. Nah, sampai mana tadi? Fi minal haqqi biizni. Ya. Bagian. Iya, di sini poinnya juga adalah tidak semua ya orang yang apa namanya itu, tidak semua orang yang tahu kebenaran itu pasti dia di atas kebenaran. Tidak selamanya begitu. Ini kita butuh hidayah, makanya selalu kita berapa kali dalam sehari kita meminta petunjuk kepada Allah supaya tetap istiqomah di atas kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Karena banyak ya ada orang yang di atas ilmu, sudah punya ilmunya tetapi tidak di atas kebenaran, melenceng dari kebenaran. Punya ilmunya, pinter, tahu ilmu agama, tapi kemudian hidayah jauh lepas darinya sehingga apa? Sehingga dia jauh dari kebenaran, tidak lagi di atas jalan yang benar. Wa'iyadzubillah, ya. Sama seperti orang-orang Samud, ya. Mereka diberikan jalan petunjuk oleh Allah. Wa amma Samud fahadainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Samud kami sudah berikan petunjuk kepada mereka. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Namun mereka lebih cenderung kepada sikap buta daripada petunjuk. Mereka lebih mengambil kesesatan daripada petunjuk yang kami berikan itu. Sudah diberikan jalan petunjuk oleh Allah, tapi mereka meninggalkan petunjuk dan justru mengambil kesesatan. Mereka tahu mana yang benar, mereka tahu jalan kebenaran, mereka punya ilmu itu, tapi mereka menjauh dari kebenaran.
Itu Samud itu. Akhirnya apa? Dihukum oleh Allah. Fa'akhadathum sa'iqat al-azab, ya. Fa'akhadathum sa'iqatul azab, dan mereka akhirnya ditimpa apa, dengan apa? Dengan petir azab, ya, petir yang menggelegar, ya. Itu karena perbuatan mereka yang buruk itu, ya. Maka kita selalu meminta petunjuk kepada Allah. Sudah berilmu, sudah belajar mati-matian, tapi belum tentu nanti di atas kebenaran. Maka selalu kita meminta kepada Allah dengan tulus ikhlas di waktu sholat kita, ihdinas shiratal mustaqim. Ya, dalam dua di antara doa, di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wahdini, ya Allah berikan petunjuk padaku, ya. Petunjuk selalu kita butuhkan. Wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki, kepada yang Dia kehendaki, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus kita sudah bahas dulu. Jalan tidak disebut dengan sirat, karena yang namanya sirat itu harus mencakup beberapa perkara, kriteria. Yang pertama, luas, ya, jalannya itu luas, lebar, ya, lebar jalannya. Dan berikutnya apa? Lurus, tidak boleh ada belokan sedikit pun, tidak boleh. Lebar, lurus, kemudian bisa menyampaikan ke tujuan dan gampang menempuhnya, tidak naik turun. Lurus tapi naik turun ya berat, ya. Ini lurus, betul-betul lurus, tidak naik turun, tidak belok-belok, jalannya ringkas, pendek, lebar, ya, mengantarkan kepada keselamatan dan mudah mengantarkan kepada tujuan. Itulah disebut dengan sirat. Kalau ada jalan bengkok itu tidak boleh disebut sirat, ya, tidak bisa disebut sirat. Bengkok sedikit saja tidak boleh, sempit jalannya tidak bisa, bulat jalannya tidak bisa, merepotkan jalannya, itu bukan sirat. Seperti itu. Am hasibatum an tadkhulul jannah, ayat yang terakhir, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu bisa masuk surga padahal belum datang cobaan kepada kalian sebagaimana orang-orang terdahulu kalian juga mendapatkan cobaan. Semua harus ada cobaan, ya. Ya, semua pasti akan mengalami cobaan. Apa cobaan yang digambarkan di sini? Masatsumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Bagi umat-umat terdahulu sebelum kalian, mereka mendapatkan musibah, mendapatkan kesengsaraan, bahkan mereka ada yang diguncang, ya, diguncang dengan goncangan yang dahsyat, dan berbagai cobaan-cobaan yang lain, ya. Maka semuanya manusia itu mengalami ujian, ya. Ujian dan cobaan itu berarti sunnatullah yang pasti ada sejak umat-umat terdahulu sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat. Ujian itu adalah tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengangkat derajat seorang lewat ujiannya. Dia mau taat apa tidak, ya. Kalau dia menghadapi ujian dengan ketaatan, dengan kesungguhan, dengan rasa takut kepada Allah, dengan ketulusan kepada Allah, akan dinaikkan derajatnya di surga, ya. Oleh karenanya, kenapa Allah memberikan ujian terbesar itu kepada orang yang memiliki derajat tertinggi? Yaitu karena kedudukan mereka pasti tertinggi di sisi Allah, seperti para nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi balaan al-anbiya, orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, sumal amsal fal amsal, dan orang yang paling bertakwa setelah beliau, setelah para nabi, setelahnya dan setelahnya yang mirip dengannya, ya. Itu. Jadi semakin tinggi iman seseorang, itu akan semakin berat ujiannya. Kenapa? Ya, karena yang diinginkan itu, ini ibarat seperti emas itu loh, ya, emas, ya. Emas itu layaknya, orang beriman itu layaknya emas, ya. Jika ingin mendapatkan kualitas terbaik, ya, maka emas itu harus dibakar, ditempas demikian rupa sampai meleleh, sampai kotorannya betul-betul habis. Dibakar dengan api itu, ya. Emas itu, ya, membara sekali sampai betul-betul jernih, tidak ada kotoran sama sekali. Nah, itu umat juga demikian, umatnya Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya para nabi terdahulu juga mendapatkan hal yang serupa, diberikan ujian bertubi-tubi supaya apa? Supaya betul-betul mereka bersih, apa namanya, dan sampai jernih, sampai mendapatkan kualitas terbaik seperti emas tadi itulah, ya. Kasih kehidupan yang melelahkan, ya. Kemudian dikasih ujian dari berbagai hal, dari masalah ekonomi, kesehatan, apa saja ujiannya bertubi-tubi. Tujuannya untuk menaikkan derajat manusia, ya.
Itu adalah untuk ujian orang-orang yang kuat imannya. Adapun yang lemah imannya, maka ujiannya juga tidak berat ya. Ujiannya sesuai dengan kadar keimanannya. Ya, disesuaikan sesuai porsinya. Kalau imannya kenceng, ya semakin berat ujiannya. Namun kita tidak boleh sekali-kali meminta ujian kepada Allah. Ya Allah kasih ujian yang berat ya, tidak boleh ya. Tidak mampu kita ya, tidak mampu, tidak boleh makanya. Terlalu pede seperti itu. Ya, semuanya mendapat ujian. Nabi dapat ujian, para sahabat dapat ujian. Mereka disiksa, ya, seperti Khabbab bin Aras, Bilal bin Rabah dikasih batu panas, ya. Ada yang ditusuk, pokoknya banyak yang dizolimi. Utsman bin Affan juga disiksa. Nabi saja juga disiksa, dizolimi, dilempari kotoran bekas ini apa? Usus-ususnya binatang sembelihan itu dilemparkan ya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu bersujud, masya Allah ya. Nah itu, maka semuanya harus bersabar dengan ujian. Justru kalau tidak dapat ujian, nah ini kok adem ayem aja tidak ada ujian, ya itu ya ujiannya ya harus bersabar dengan itu ya. Kalau dapat kok tidak ada ujian harus dicurigai, jangan merasa aman maksudnya di sini ya. Oh aman alhamdulillah nggak ada ujian. Enggak loh, jangan-jangan lebih keras nanti walinya aja, tapi jangan sampai seperti itu ya. Harus tetap waspada, harus tetap siaga di situ ya. Tidak dapat ujian ya Allah, jangan kasih ujian yang berat ya Allah. Nah, gitu ya. Ya Allah, biarkan tetap kami dalam keadaan istiqomah. Baik. Berikutnya hatta ayat yang terakhir, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sampai saat itu Rasul dan para sahabatnya itu berkata, kapan ini pertolongan dari Allah ya? Kapan ini ya? Kapan pertolongan dari Allah? Ala inna nasrallahi qarib ya. Jadi para nabi dan para sahabatnya mengatakan ini, ya Allah kapan pertolongan Allah ini, kapan pertolonganmu datang? Ini bukan mengeluh ya, bukan ya. Ya, bukan mengeluh, cuman berharap saja kapan ya datang ya, kok ini kaum muslimin di Mekah disiksa ya. Kemudian sampai hijrah ya. Itu kan siksaannya bertubi-tubi, itu ada yang dibunuh, ada yang dikasih besi panas ya, ada yang ditimpakan batu panas seperti Bilal bin Rabah ya. Kemudian sampai dijemur ya di tengah gurun yang panas. Ini enggak berhenti ujiannya. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, ya Allah kapan ya ini ya semuanya akan berakhir ini. Bukan Allah mereka para nabi dan para sahabat ragu dengan pertolongan Allah kok tidak datang, bukan itu. Mereka yakin pasti datang, tapi mereka ingin ini aja bertanya, ya Allah kapan ya ini ya, kapan berakhir ini ya, kapan Islam ini akan merasakan kedamaian dan ketenangan seperti itu ya. Tapi kemudian ditegaskan oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib ya, sesungguhnya pertolongan Allah itu pasti dekat dan pasti akan datang ya. Jadi kita ketika menghadapi ujian juga bersabar di atasnya ya, dan tidak boleh terburu-buru, karena ada orang yang terburu-buru menghadapi ujian akhirnya mementingkan dunianya ya, sampai ada yang rela keluar dari agama Islam demi memenuhi kebutuhan hidupnya, rela menerobos batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah demi masalah ekonomi di dunia ini. Mereka tidak kuat dengan itu, ujiannya berat ya. Harusnya mereka tetap bersabar di atasnya. Semoga Allah berikan kita keteguhan iman ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Semoga Allah berikan keteguhan iman kepada kita. Semoga Allah berikan keistiqomahan di atas keimanan, di atas ketauhidan kepada Allah, dan semoga Allah berikan kita tempat terbaiknya di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Demikian yang kita bahas untuk dua ayat ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.